Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Pers. Salam jumpa di podcast Doorstop PWI Kota Magelang edisi spesial, edisi perdana spesialnya HPN 2025. Tepatnya 9 Februari 2025 kemarin kita merayakan 79 tahun perjalanan pers di Indonesia. Kita sepakat bahwa perjalanan tersebut syarat dengan tantangan, pencapaian dan juga refleksi. Pers telah berkiprah sebagai pilar demokrasi, mengungkap kebenaran di tengah arus informasi yang bertubi-tubi. Namun pertanyaannya, seberapa jauh masyarakat kita saat ini terlibat dan apa sebenarnya yang menjadikan masyarakat saat ini belum turut serta aktif? Benarkah kita masih menjadi konsumen informasi ataukah kita berani mengambil peran lebih aktif menjadi dan juga mendorong perubahan yang ada? Di tengah keberagaman budaya Indonesia yang kaya, pers harus mampu mengakomodasi beragam suara, mendengarkan berbagai pandangan masyarakat dan melibatkan mereka dalam dialog yang konstruktif. Dan tantangan yang dihadapi tentu saja bagaimana saat ini menjadi masyarakat yang memiliki partisipasi tidak sekedar jargon tetapi sebuah realitas. Tentu Sobat Pers kali ini sepakat sekali bahwa Hari Pers Nasional bukan sekedar selebrasi ataupun perayaan belaka, karena ini merupakan panggilan yang menegaskan kembali komitmen terhadap kebebasan berpendapat dan juga berani bersuara. Seperti yang kita ketahui bahwa konsolidasi informasi yang tepat dan juga akurat sangat penting di era disinformasi ini. Mari kita gali lebih dalam seperti apa peran pers, budaya dan juga erat kaitannya dengan masyarakat yang saling berhubungan ini. Di episode perdana Doorstop PWI Kota Magelang, kami mengundang dan juga menghadirkan sosok yang sangat istimewa untuk berdiskusi, yaitu Bapak E.S. Wibowo, seorang budayawan yang telah melintasi perjalanan ini, merangkai kata, membangun makna dan memfasilitasi komunikasi dalam masyarakat yang kompleks. Tentu semangat sekali ngobrolnya. Bagaimana kabarnya Pak Bowo hari ini? Baik saja Bu, terima kasih. Dan secara pribadi saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun kasih, 2025. Harapan kami pers ke depan semakin baik. Amin, amin. Baik itu artinya objektif, independen, Objektif, independen, jenaka, jernih, dan pemberitaan harus tetap seimbang. Ya, berimbang itu menjadi salah satu pilar-pilar dalam pers dalam menyuarakan pendapatnya. Biasanya kalau saya sudah bertanya kabar, nggak perlu tanya kabar juga, Pak Bowo ini selalu menampilkan sosok yang ceria, dinamis dan juga beberapa kali saya menemui beliau juga seperti ini ya, gayanya santai. Tidak menunjukkan kelelahan sedikit pun. Dan yang pasti pertanyaan yang menjadi kebiasaan beliau, karena kemarin tuh ada sedikit momen yang akhirnya saya tahu bahwa beliau ini nggak bisa lepas yang namanya kopi pahit. Gimana Pak? Sudah ngopi pahit hari ini Pak Bowo? Ini berangkat sini tadi saya sudah minum satu cangkir kopi pahit. Karena bagi saya kopi dapat memberikan inspirasi saya untuk terus gigih menulis karya dalam bentuk apapun. Oke, gitu. Dikasih note ya, quote dari E.S. Wibowo 2025, kopi memberikan inspirasi untuk menulis. Ini menarik sekali ya, dimana ternyata dari apapun kita bisa dapat informasi. Kalau Pak Bowo ini salah satunya dari kopi pahit. Kebetulan ini belum ada kopi pahit nih Pak Bowo. Kita belikan dulu ya Pak Bowo ya? Ya kita tunggu enggak apa-apa. Kita sambil baik. ngobrol masalah di luar kopi sebentar. Betul. Juga enggak apa-apa. Yeah. Ya, sambil kita menunggu. Yes. Tapi yang utama kita bisa bincang-bincang tentang Hari Pers Nasional ini. Betul. Oh, yang penting itu aja lah. Pak S. Wibowo ini, Pak Bowo ini bukan baru 1 atau 2 kali, tapi kalau dihitung mungkin kurang lebih 11 tahun berturut-turut hingga saat ini, atau berapa belas tahun lagi Pak? Sebetulnya rencananya sejak awal kami menyelenggarakan itu kan tahun
2015, Baik. 9 Februari 2015. Tetapi ada perjalanan, sebetulnya perjalanan 11 tahun. Oke. Tapi yang 2 tahun itu tidak kami lakukan, tapi hanya berhenti di 9 tahun. Jadi mulai 2015, kemudian ada 2020 sempat berhenti karena 2 sesuai tahun ya. dengan perjalanan selamatan yang kami gunakan untuk Hari Pers Nasional. Oke. Itu. Tapi yang menjadi menarik selain tadi kalau dihitung 9 tahun berturut-turut beliau berpartisipasi, poinnya adalah menarik sekali beliau membacakan puisi. Jadi itu rasanya Hari Pers Nasional di Kota Magelang itu tak lengkap rasanya kalau tidak ada puisi-puisi dari Pak S. Wibowo. Berikut juga kemarin kita mendengarkan bersama di talk show kemarin ya Pak ya. Di sini juga Pak S. Wibowo juga membacakan puisi-puisinya. Hari ini nanti juga ada, mungkin nanti di akhir sesi aja atau di awal sesi Pak? Sambil nunggu kopi, kopi pahit ya, kita mengawali baca puisi juga boleh, bagus. Boleh. Biasanya umum, masyarakat kan sukanya itu pada umumnya kan gitu. Itu tidak pada umumnya. Jadi membaca puisi dulu baru nanti bincang-bincang. Oh, boleh, biasanya boleh. Kan bincang dulu baru diakhiri dengan baca puisi. Sekarang, kita buat yang berbeda ya. Kita baca puisi dulu. Boleh. Puisi dengan judul Juru Potret by S. Wibowo. Juru Potret. Senja di tahun 1873, aku bertemu Van Ginsbergen di ujung jembatan Kaliprogo. Lelaki rambut pirang dengan tustel warna gelap serta wajah penuh pesona itu kukenal dari Wilson di musim panen tembakau berpuluh tahun yang lampau. Dari Wilson pula, aku tahu dia juru potret kenamaan yang ingin mengambil juga sebagian kecil riwayat hidupku untuk dipajang di Museum Purbakala atau pada dinding bendung tempat bunga tulip tumbuh di kincir angin. Lalu senja berikutnya, antara bulan November-Desember, menjelang tahun 1874, aku berpos dengan latar belakang pohon bodi dan potret lainnya di bawah pohon kenari. Setelah itu kami berpisah di ujung jembatan Kaliprogo. Van Ginsbergen ke Belanda, aku ke bumi Segoro. 25 tahun kemudian, semenjak pertemuan kami yang mengesankan, aku menerima kartu pos bergambar wajahku, wajah Borobudur yang keriput dan lamur. Sesudah kueja nama pengirimnya, setelah kartu pos kubaca isinya, mata lamurku berkaca-kaca. Van Ginsbergen telah tiada, tulis cucunya. Aku tak percaya, lelaki sebaik dia mati muda. Kemudian kartu pos kusimpan dalam stupa. Kelak, jika aku menyusul ke nirwana, akan kupesankan kepada anak cucu untuk
menceritakan kembali kisahku bersama juru potret baik budi di ujung jembatan Kaliprogo kepada anak cucu berikutnya. Terima kasih. Mungkin sobat pers atau pemirsa yang ada di rumah bisa kasih tepuk tangan ataupun ada big thanks. Itu biasanya ada poinnya gitu sih di YouTube. Ada nggak sih kita? Kalau belum ada bisa kasih applause-nya di dalam secara online ya. Ya. Ini maknanya dalam sekali juru potret tentang pertemuan, kemudian ada perpisahan, tetapi juga ada relasi yang romantis di situ. Kalau dari perspektif Pak Bowo sendiri seperti apa? Saya selalu melihat atau menulis puisi dengan perspektif kepustakaan. Satu, kemudian ke lapangan. Ya. Jadi ini puisi ini salah satu di antaranya saya melakukan riset di laboratorium dan riset di lapangan ke Borobudur, kemudian menemukan sebuah cerita tentang juru potret yang dulu diberi kepercayaan untuk memotret Candi Borobudur setelah Candi Borobudur beratus-ratus tahun lamanya terpendam dalam bumi, kemudian muncullah ketika Candi Borobudur akan diperbaiki lagi, juru potret ini yang diminta oleh seorang insinyur Belanda juga untuk memotret agar penyusunan kembali menjadi sempurna begitu. Betul. Nah ini jadi poin penting ya, di mana budayawan atau budaya baik itu melalui puisi ataupun informasi yang terkandung apa yang ingin disampaikan budayawan itu masuk dalam sebuah bisa jadi pemberitaan atau konten yang bisa dibagikan. Kalau tadi mungkin konteksnya ada sejarahnya juga ya, Pak Bowo ya. Bagaimana itu informasi bisa disampaikan ke masyarakat. Ini juga erat kaitannya dengan pilar-pilar pers gitu. Dimana iya Pak ya, pilar-pilar pers di mana bagaimana kita bisa menyuarakan sesuatu, menceritakan apa adanya berdasarkan riset dan juga berimbang begitu. Iya, betul. Karena puisi ini, juru potret ini kan kalau sekarang lebih dikenal sebagai fotografer ya. Fotografer. Iya, fotografer. Fotografer yang juga sangat penting gambar-gambarnya itu, hasil fotonya, itu dapat satu foto bisa bercerita. Betul. 10 bisa sampai 50 cerita yang tersembunyi di balik foto tersebut begitu. Ini yang menjadikan saya terus eksistensi saya merebut wilayah-wilayah yang belum terjamah begitu. Wow, sepakat. Ya. Kembali lagi ke pembicaraan kita di awal bagaimana proses bahwa Pak S. Wibowo ini salah satu sosok yang turut berpartisipasi aktif dalam Hari Pers Nasional. Kalau dihitung tadi ada 9 tahun berturut-turut ya, baca puisi dan menjadi salah satu agenda bagi teman-teman di PWI Kota Magelang untuk menghadirkan Bapak begitu. Dan di sini kita juga melihat bagaimana partisipasi masyarakat, biasanya ada kirab budaya begitu ya Pak ya, melibatkan bagaimana masyarakat turut serta berpartisipasi aktif begitu. Iya. Tapi juga di balik itu masih banyak fenomena yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dinilai masih kurang, Pak S. Wibowo nih. Iya. Jadi Pak Bowo kalau melihat memang di Kota Magelang sendiri, khususnya di PWI Kota Magelang, beberapa kali ada event yang memang melibatkan turut serta masyarakat dalam ikut serta kirab budaya, ataupun seperti kemarin ya ada talk show atau apa yang bagaimana kita membuat dialog yang partisipatif begitu dengan masyarakat. Tapi ternyata menurut survei dan juga beberapa pemberitaan yang ada masih kurang begitu. Masih kurang, iya. Jadi gini, Mbak, kita kan tahu berita ya. Berita itu adalah sumber informasi yang datang dari berbagai arah, yang datang dari berbagai tempat, dari sebuah
peristiwa yang terjadi. Alasan utama ini kami kemudian menyelenggarakan acara yang berhubungan dengan PES. Artinya apa? Artinya PES sudah aktif hadir di masyarakat, tapi kami juga saya sebagai bagian kecil dari warga masyarakat yang besar, merespon Hari PES Nasional ini dengan cara bagaimana memberdayakan masyarakat, warga masyarakat bersama-sama, belajar bersama, berlatih bersama, untuk saling memberi, saling mengasihi, sepenuh cinta, ikhlas melakukan satu kegiatan yang merespon Hari PES Nasional. Apakah selama ini yang dilakukan warga masyarakat dianggap tidak aktif? Saya pikir aktif lah, aktif. Acara-acara yang diselenggarakan warga masyarakat Kota Magelang selama 9 tahun, itu kan kalau tidak aktif tidak mungkin terjadi, ya kan, ya Bu ya, melibatkan yang dilibatkan, berbagai elemen yang ada di masyarakat, pelajar, pemuda, mahasiswa, kemudian para rohaniawan, dosen, guru, bahkan ada politisi yang dari Jakarta, dari pusat, kami hadirkan juga bersedia. Ya, artinya apa? Artinya yo masyarakat udah maju, masyarakat apalagi masyarakat Kota Magelang kok ya. Ini kita mau bicarakan Kota Magelang ya berarti. Iya. Kalau secara masyarakat umum di luar Kota Magelang ini memang masih banyak yang sedikit berkurang antusiasme dalam berpartisipasi. Ini mungkin bisa jadi salah satu contoh yang baik dan juga contoh konkret ya. Apa yang dilakukan Pak Bowo dan juga teman-teman, ya nggak sih Pak? Maksudnya Pak Bowo partisipasi aktif luar biasa sekali dan juga bagaimana warga dan juga masyarakat ikut berpartisipasi. Tapi jika kita melihat secara keseluruhan di Indonesia, ternyata faktanya tidak demikian Pak. Oke lah, artinya masyarakat yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan ini juga harus direspon terus kan. Itu supaya membias. Ini saya banyak kalau saya bersama warga, bukan saya pribadi itu warga masyarakat Kota Magelang, kebetulan saya diminta untuk mengkonsep kegiatan tersebut. Karena ini Hari PES Nasional, ya meskipun di tingkat Kota Magelang, tapi kami melakukannya itu konsep, kelihatannya jalan, nggak sembarang jalan itu. Betul. Itu dari awal sebagai contoh. Ini apa? Hari PES Nasional. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian, ya toh. Berarti kita harus melakukan. Kalau bicara masalah Hari PES Nasional, kita harus bicara sejarah PES. Nah, sejarah PES artinya kelahiran. Kelahiran kemudian kami garap dalam bentuk selamatan. Jadi ini selamatan Hari PES Nasional dilakukan 9 tahun. Betul. Dan yang menariknya adalah Pak Bowo ini salah satu budayawan yang mengangkat tetap ikut serta budaya lokal. Untuk dibawa ke Hari PES Nasional. Betul demikian ya Pak? Jadi bagaimana kita bisa mengangkat budaya lokal itu sendiri ke dalam narasi-narasi pers yang ada. Ini juga jadi catatan penting dan juga konteks yang mungkin menarik menurut saya. Karena secara tidak langsung bagaimana tetap menjaga keragaman budaya dan juga menjaga budaya-budaya lokal melalui narasi-narasi pers di Hari PES Nasional. Itu keren sekali yang sudah dilakukan di Kota Magelang ya. Iya. Itu kami punya, kami sadar bahwa ini budaya lokal. Kalau budaya lokal kita menggarap Hari PES Nasionalnya juga menggunakan kearifan lokal, ya kan? Nah, kearifan lokal itu apa? Kearifan lokal itu kan perjuangan, ya toh? Perjuangan budi luhur untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup supaya tetap
jalan. Menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Ya lingkungan hidup itu kan banyak di luar kita itu betul, ya. Betul. Salah satunya kegiatan Hari Pers Nasional kan gitu. Dan ya kan? secara tidak langsung menjaga budaya lokal tadi. Iya, budaya lokal. Sepertinya ada bau-bau kopinya udah datang, kopi ya, pahitnya nih, silakan, Pak. terima kasih. Ini mau diantarkan Mas Pak Asep, Freddy atau Mas Asep? Ya, itu Pak Asep dari Suara Merdeka itu, Bu. Iya. Itu karena saya itu menyebut saya budayawan. Oh gitu. Iya, makasih. Terima kasih. Ada saya lagu-lagunya gitu nggak sih? Sebetulnya nganu itu Mas Danu teman-teman saya. Ini kalau ini tahun 80 Pak Freddy ini. Ini juga seniman dulu. Jadi mengenal saya setidaknya ada seniman yang sekarang kira-kira usia 60 tahun mesti juga kita saling mengenal gitu aja. Ya. Gitu. Ini menarik sekali bagaimana keaktifan warga atau masyarakat di Kota Magelang yang menjadi salah satu contoh konkret yang mungkin bisa dicontoh atau menjadi virus baik yang menular begitu ya, untuk warga atau masyarakat di kota-kota yang lainnya. Karena khawatir sekali ya, kenapa tidak aktif atau kenapa banyak orang yang masih belum turut serta atau aktif dalam menyuarakan suaranya atau berpendapat ataupun hal-hal yang lainnya. Ini kan penting sekali ya Pak. Apakah ini ada hal-hal apatisme masyarakat mungkin, ataukah ini ada disinformasi di situ? Gitu. Itulah. Makanya saya kan tidak pernah setuju kalau dibilang pers tidak baik dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang bilang siapa pers tidak baik-baik? Kalau tidak baik-baik tidak ada Hari Pers Nasional dong. Pers sejak dulu sampai sekarang menurut saya masih menyuarakan kebenaran, menyuarakan hati nurani. Seakan-akan pers sampai hari ini menjadi corong masyarakat dimanapun berada. Wow. Itu ya tanda kutip lagi quote AS Wibowo 2025, pers corong masyarakat. Pas kalau dilihat dari saat ini yang masih masif digital platform, social media, bahkan ada kecerdasan buatan AI. Ya, mungkin pengguna sosial media kurang lebih 80-90% warga masyarakat menggunakan handphonenya untuk membuka Instagram, mencari berita ataupun apapun itu. Kalau dikaitkan dengan bagaimana tetap menjaga kearifan lokal, menjaga budaya lokal, dan juga penyampaian pendapat, menyuarakan suara-suara dari minoritas, ini bagaimana Pak? Ini masif sekali, tapi apa yang harus dibarengi agar ini semua bisa tercapai begitu? Agar tetap balance nih, budaya lokal tetap kita jaga, suara tetap balance, tetap disuarakan sesuai hati nurani tadi, tetapi tidak disinformasi begitu. Ya, saya bersama warga masyarakat itu terus gigih. Kalau bilang itu sumbangsih ndaklah, ya toh. Ini kontribusi warga masyarakat kepada wartawan ndaklah. Tapi ini hati nurani. Karena wartawan menyuarakan hati nurani warga masyarakat, kami juga melakukan, merespon dengan hati nurani. Bagaimana mungkin Hari Pers Nasional di tingkat Kota Magelang ini dan warga masyarakat bisa melakukan selama 9 tahun berturut-turut, dan itu dikonsep, rancang bangun dari bawah. Bukan main-main itu. Yang membutuhkan waktu untuk sekali pentas membutuhkan waktu 1 bulan 2 bulan baru bisa merampungkan gagasan. Dan perlu diingat, karena mereka masih percaya pers saat ini mainstream masian. Mereka masih percaya dengan media mainstream. Media mainstream. Ya, karena ini yang jadi panutan. Kalau tidak ada panutan, coba bayangkan. Ya kan? Bagaimana liarnya informasi yang tak terkendali. Seperti bola liar yang bisa nyasar kemana-mana. Karena mereka lepas kontrol dari koridor
mainstream tadi, media Betul. mainstream. Sepakat. Sampai sekarang hari ini, saya itu masih membaca koran. Meskipun koran itu koran lama, Mbak. Saya baca kembali, saya menyimpan. Karena saya dulu waktu masih muda, waktu mahasiswa, saya menulis di media massa cetak di lebih dari 25 media cetak yang ada di Indonesia, yang terbit di Indonesia. Wow. Itu, saya umur 20 tahun itu sudah menulis ketika mahasiswa. Sudah menulis, ya liputan berita, ya liput saya itu. Juga menulis budaya, nulis apapun. Ya toh. Makanya sampai hari ini saya percaya media wartawan ada media mainstream karena ada redaksinya. Betul. Bukan ngawur. Betul. Kalau kita mengikuti media-media di luar itu kita akan terpleset. Ya, ya, Kasihan ya. bangsa ini. Ya, ya. Kan begitu. Jadi Pak. di sini bagaimana pentingnya pers atau kalau Pak Bowo menyebutkan media-media mainstream sebagai pilar itu tadi, Iya. sebagai jembatan atau yang menjadi panutan kita untuk memilah mana berita yang sesungguhnya begitu. ya, mana berita yang objektif, Ya. mana berita itu independen, itu berita tidak ditumpangi, itu Oke. tidak berita yang semata-mata hanya untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan pribadi. Kan banyak ya, bahaya kan kalau media seperti ini, media cetak, saya semakin kesulitan mencarinya. Ya, ya. Itu kan apa yang terjadi? Kita nggak tahu ke depan. Ya. Saya sudah membayangkan tahun 2015 ketika pertama kali menjalankan Hari Pers Nasional di Kota Magelang ini, itu media cetak koran itu masih di sepanjang jalan masih banyak. Ya toh? 9 tahun, kira-kira tahun 2023 saya baru melihat bagaimana ini loh semakin susah mencari koran. Kira-kira tahun 2023 ini saya melihat koran mulai tidak dipajang di jalan. Itu. Begitu, Mbak. Jadi perkembangan itu juga cukup menjadi acuan Pak Acuan. Bowo ya, Iya, melihat itu bagaimana juga gelisah. Betul, Bukan betul, gelisah betul. kan gitu. Nah ini ada kaitannya bagaimana Pak Bowo sebagai budayawan dan juga mungkin Iya. pengamat pers ya, Ya, kalau saya boleh ya, ya. bilang, melihat transformasi media dari masa ke masa begitu, dan dilihat bagaimana tetap menjaga kaidah agar tetap di koridornya dan juga sesuai dengan norma-norma yang ada. Karena dikhawatirkan dengan masifnya digital, platform, sosial media segala macam ya kan Pak? Iya, iya, Itu iya. ada nilai-nilai atau norma-norma yang tereduksi begitu. Ya. Saya bagian warga Kota Magelang, keluarga saya itu dulu itu semuanya ya kira-kira semuanya berlangganan koran. Itu berlangganan koran. Dibayangkan, Mbak. Koran itu terbit malam hari dicetak, kemudian hadir ke rumah-rumah penduduk itu, ke rumah-rumah warga sekitar jam 4:30. Dan itu saling berebut koran. Karena berbeda kita membaca berita dari ini tadi apa? Sosial media. Sosial media dengan kita membaca koran langsung seperti ini. Betul. Ya toh, dengan koran. Mungkin waktu itu juga sumber informasi terbatas ya Pak ya? Terbatas Ya. dan kita melihat aroma korannya. Ya, Wah, luar biasa. betul. Ya toh? Kemudian kalau kita bermain ke tempat teman, kita tahu bahwa teman itu ada di rumah atau tidak. Kalau di depan rumah ada meja kecil di teras itu, di situ ada koran yang masih sudah tidak rapi lagi, berarti habis dibaca Habis dan dibaca, ya. teman ada di dalam rumah gitu Oke. ada. Ya kan gitu. Indikasi itu dengan koran koran. itu luar biasanya seperti itu, media cetak itu. Tapi sekarang bagaimana?
Saya juga kebingungan mencari suara merdeka sulit ya Wah Asum. Dulu itu warga kampung kalau kami menyelenggarakan hari pers nasional, setelah 1 hari kemudian wah pada berebut ke sana-sana dan itu kan indah dan mereka membaca. Masa-masa yang nggak bisa diulang ya Pak ya? Tidak bisa diulang dan kami merasakannya. Betul. Alhamdulillah selama 9 tahun merasakan bergaul dengan rekan-rekan pers, saya sampai hafal tulisan-tulisannya, ya toh. Ini tulisan siapa, ini nulis siapa, sampai hafal saya. Begitu Mbak. Dengan transformasi media tadi Pak. Transformasi media Transformasi media, ketika media itu bisa dipegang, bisa dicium aromanya, wah, itu bisa sudah dilihat langsung. Waduh, tapi saat coba ini bayangkan saya, Pak, anak zaman now, iya. generasi saat ini sama sekali tidak mengenal hal tersebut karena semua serba mudah. Pengennya yang gampang-gampang kayak di handphone langsung dibaca. Kalau tadi Pak Bowo bilang suara merdeka tinggal dibuka handphonenya aja Pak. Iya. Katanya gitu Pak sekarang. Jadi banyak memudahkan dan juga mengikuti bagaimana perkembangan zaman atau kita bisa memakai istilah tadi transformasi ya kalau media. kita ya nganu lah mengikuti perkembangan zaman toh. Kalau sekarang anak-anak kita mainnya HP buka apa semua informasi dari HP ya jangan disalahkan anak ya toh. Kenapa ada HP kan gitu gitu toh. Kalau sudah seperti ini kan ya enggak apa-apa, memang perjalanan dari masa ke masa pers seperti itu. Betul. Ini bukan hanya pers saja, semua. Ya toh, termasuk saya sebagai penulis, ya toh. Sekarang saya sudah hampir ya 5 tahun 6 tahun sudah tidak menulis di media massa karena semua kirim di mana. Tapi kan Bapak gitu. Melihat tadi transformasi media dan juga bagaimana ini masifnya, ini rentan juga dengan originalitas. Kemudian rentan juga dengan tadi ya mungkin tereduksi norma-norma ataupun nilai-nilai yang biasa terjaga gitu kan gampang sekali copy paste atau membuat sesuatu dengan kecerdasan buatan begitu. Pak Bowo ini mungkin juga jadi salah satu tantangan media saat ini ya. Iya. Tapi saya tetap percaya bahwa generasi setelah saya ini pasti juga tahu milah-milah ya, mana yang informasi yang baik dan harus dicerna dan informasi mana yang tidak perlu dicerna. Saya pikir saya juga dan kita orang tua ya percayalah. Sekarang gimana saya begitu ketinggalan sekali dengan anak-anak saya, sekarang dengan cucu-cucu saya yang begitu mahir dan hebat mencari berita-berita atau mencari informasi yang aktual, terlepas itu original atau tidak kita nggak tahu kan gimana. Betul, ya kan gitu toh Mbak ya. Betul. Kalau dikaitkan tadi kan kita sempat membahas bagaimana kita tetap menjaga warisan budaya ya Pak ya. Melalui narasi-narasi budaya gitu. Kalau kita berbicara sedikit kritis begitu, narasi-narasi budaya yang disampaikan juga harus disertai dengan keilmuan yang mumpuni agar tidak merubah nilai-nilai itu sendiri ya. Gitu. Menurut Bapak bagaimana saat ini dengan keberpihakan media dalam turut serta menciptakan, membangun atau membuat ruang narasi-narasi budaya ini agar tetap terjaga begitu? Sampai hari ini saya masih tentu saja saya tinggalnya di Magelang, saya kan banyak mengamati tulisan-tulisan rekan-rekan pers yang ada di Magelang kan gitu. Saya pikir saya juga hafal tulisannya Mbak Wati, tulisannya Mas Asep, Mas Hadi, atau Mbak Heni, itu saya hafal. Jadi narasi mereka ya memang narasi mereka yang objektif itu aja lah. Objektif. Apa yang kalau toh ada kekeliruan itu saya juga nggak komplain kok. Saya tuh loh kok dikit-dikit komplain terus buat tanggapan gitu. Itu kan nggak sehat menurut saya. Saya salah ya enggak apa-apa. Karya sudah keluar ya, kemudian narasinya berbeda, ya jangan salahkan pers, jangan salahkan wartawan, ya
betul. Ya toh? Biarlah karya bicara, anggap saja itu sebuah kritik Ya, bagi penulis gitu betul, aja. betul. Saya anggap itu sebagai kritik gitu aja, tidak masalah. Ya toh? Jadi saya nggak pernah komplain, enggak apa ditulis salah juga enggak apa-apa kok saya itu. Ya toh? Wong manusia itu enggak memang tempatnya ngomong salah kok. Tapi jangan sampai ada disinformasi ya Pak. Ya, kalau betul. fitnah itu kan lain, Betul. disinformasi toh, kemudian informasi yang tidak benar misalnya tidak Terpelintir ya. kan banyak toh yang tidak yang saya tidak kita menyelenggarakan Ya, ya. kegiatan. Tapi loh ini kok bukan saya tidak kenal orangnya. Kalau rekan-rekan pers di Kota Magelang saya kenal semua lah ya, rekan-rekan wartawan. Tapi ada penulis yang nyelonong, loh tenang toh, ini ada penyusup, loh wartawan juga disusupi, ya toh. Kemudian kerasukan juga ya. tulisannya ini nggak ada hubungannya dengan aku ki dudu pembina kesenian, ditulis pembina kesenian, pembina Jatilano barang itu kan aneh kan gitu. Tapi itu apa salah Cak? Enggak. Biarlah dia bertanggung jawab dengan tulisannya sendiri. Ya, Kan begitu aja ya. Betul, betul. Ya. Kalau dilihat dari konstruksi sosial saat ini, kan berbeda jauh dengan yang tadi Bapak ceritakan Iya, bagaimana iya. kita bisa menyentuh dan juga secara langsung ya berinteraksi dengan media-media mainstream zaman dulu ya Pak ya. Iya, iya. Dilihat juga perkembangan, konstruksi sosial, transformasi media, kemudian juga dilihat bagaimana ini juga mengikuti, tetapi ada yang tetap terjaga yaitu budaya-budaya yang ada begitu. Budaya lokal, Oh, iya, itu iya. kan tetap terjaga nih Pak, meskipun transformasi media tetap sesuai dengan zamannya begitu. Iya, iya. Kemudian kalau dilihat dari perspektif konstruksi sosial juga berbeda gitu Pak kan. Iya, Zaman iya, iya. dulu orang-orang tuh kayak gimana begitu dalam menyikapi pemberitaan yang tadi Bapak ceritakan Iya, karena iya. sumber informasi yang terbatas bagaimana mereka mencari. Saat ini dengan mudahnya mereka mendapatkan informasi seperti Informasi yang liar itu. Yang Toh. liar. Dan tanpa Betul. tanpa tahu ini medsos atau Ya, ini ya. media mainstream atau bukan, mereka sudah nggak mengerti kan gitu. Nah itu menurut Bapak sebagai budayawan sendiri itu melihatnya seperti apa? Ya ada hal yang itu sangat merugikan pers ya. Ya, Merugikan dong. iya betul. Kadang-kadang itu tulisan wartawan yang baik kemudian diangkat di media sosial, Ya. tulisannya menjadi berubah. Narasinya dipelintir ya. Iya, melintir narasi. Betul, Itu salah betul. satu Ya. akibat dari tidak terkendalinya medsos itu. Kan gitu. Nah, saya selalu menyelenggarakan Hari Pers Nasional itu selalu maksud kami itu kan mengingatkan semua rekan-rekan yang terlibat dalam Hari Pers Nasional untuk berhati-hati jangan sampai terpeleset kepada hal-hal yang tidak normal tadi. Betul, Itu betul. kan sangat merugikan, Iya, gitu. iya, iya. Informasi yang tidak benar dianggap benar, gitu. Oke. Tidak benar dianggap, yang benar dianggap Dianggap salah. salah. Ini kan yang terjadi sekarang. Harus ini. hati-hati ya Pak Hati-hati. ya. Ya. Kita harus memilah informasi mana yang itu hadir atau mengalir dari media mainstream atau yang ini bukan kan gitu. Betul, Kan sepakat. harus itu aja kan gitu. Iya. Lah, bagaimana kami melakukan atau menjadi filtrasi, menjadi penyaring dengan cara menjalankan kegiatan-kegiatan budaya seperti itu. Oke. Iya, salah satu sebagai contohnya, 9 tahun kami menggunakan tradisi-tradisi Ya. budaya Jawa yang mengenal selamatan ya. Ada selamatan hari besar nasional, ada selamatan yang berhubungan dengan lingkaran seseorang. Nah, Hari Pers Nasional selama 9 tahun kita garap dengan konteks atau mengerucut kepada pemahaman mocopa, tembang mocopa. Oh,
Iya, enggak sembarang. Misalnya seperti Ya. 7 bulan pers atau PWI berada dalam kandungan Ibu Pertiwi, itu kan kalau tradisi Jawa kan mitoni. Mitoni ya. Ya, tahun 2015 kami mitoni wartawan Kota Magelang gitu loh. Oke. Mungkin dulu belum diselamati, ya kita adakan selamatan mitoni Oke. Hari Pers Nasional, Hari Pers Kota Magelang atau PBI Kota Magelang, Ya, yaitu ya. mitoni. Lah, mitoni ini kita kerucutkan ke tradisi penulisan ketat mocopat yang memiliki syarat harus ada guru lagu, harus ada guru gotro, kemudian harus ada guru wilangan. Kemudian jatuhnya ke matra Mas Kumambang. Jadi mitoni itu, mitoni Mas Kumambang diterjemahkan ke dalam puisi Indonesia modern, puisi Indonesia mutakhir, Ya. menjadi pena wartawan. Lah pena wartawan ini yang dijadikan kira budaya pena wartawan. Ya. Lah cara ada kira budaya pena wartawan ini juga ini ada pena yang kita kirap ini 9 tahun. Ini hanya dikeluarkan setiap tahun sekali pena ini. Saat ini dibawa Pak Bowo ya, Iya, kali ini ya. iya. Ini khusus dibawa setiap HPN ya Pak ya? Ya hanya HPN. Oke. Jadi saya ngeluarin setelah HPN nanti ya saya Disimpan dengan iya. baik lagi ya. Itu terus menerus tuh. Habis mitoni. Kemudian ada lagi selamatan selapanan. Oke. 35 hari ketika anak lahir, kan gitu. Ada selamatannya juga kan gitu. Nah itu mijil, kelahiran. Mijil itu kan lahir, Oke. ya toh. Kemudian diterjemahkan dalam puisi Indonesia, puisi Indonesia mutakhir itu adalah tajuk wartawan. Tajuk wartawan yang dijadikan kirab budaya tahun 2016. Oke. Terus. Oke. Ya, jadi setiap negara betul, bukan dolanan itu. Betul. Ini yang daerah nganu mencederai hari pers nanti. betul. Kan Ini gitu, yang nggak dicoba dijaga Iya, Pak iya, Bowo dan iya, juga iya. teman-teman budayawan ya, Iya. agar tetap membawa budaya-budaya lokal atau warisan ini tetap ada hingga nanti. Iya. Berarti bisa dikaitkan atau Bapak bisa ini tidak ya, kalau jika pers itu bisa memperkuat norma-norma budaya tadi Memperkuat norma-norma atau budaya. ya apa ya istilahnya, meskipun ada transformasi media dan juga digitalisasi platform yang semakin Iya, ya. masif, tetapi pers tetap bisa mencoba membawa narasi-narasi budaya dan juga tetap menjaga dan menguatkan mungkin boleh Pak, Ya, menguatkan norma-norma dan juga budaya ada Ya itu. jelas toh. Kita melakukan kegiatan budaya itu juga di-spot di wartawan dong. Ya, toh. ya. Wartawan yang bagian mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi karya lokal yang ada di kampung atau di kelurahan itu menjadi luas Oke. penyebarannya. Penyebarannya kan gitu. lebih masif melalui penyebaran budaya lokalnya itu Betul, menjadi luas kan gitu. betul. Itu kan kerjasama. Ini juga menjadi salah satu keuntungan media sosial, Media sosial. yang terjaga secara dunia maya ya, Ya. Pak Ada Wibowo ya. pentingnya juga, ada Betul. pentingnya juga media Kalau sosial. mungkin hal-hal yang seperti ini bisa jadi hilang, Iya. mungkin kalau ada bencana juga ini, tapi kalau media sosial mungkin bisa tersimpan. Menyimpan. Tetap secara- betul. ada keuntungannya, tapi ada juga Baik. nilai minusnya sedikit. Iya, gitu. iya. Tetap ada. Ini obrolannya sebenarnya kalau bisa seharian tuh bisa terus ya. Iya. Tapi masih ada beberapa narasumber berikutnya Iya, Pak. iya. Bahwa ini ada beberapa pertanyaan terakhir, mungkin 2 atau 3 pertanyaan terakhir ya. Kalau melihat masyarakat di Kota Magelang sendiri antusiasmenya sudah sangat baik, keberpihakan dan juga bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam Hari Pers Nasional, bagaimana dengan pemerintah sendiri menurut Pak Bowo?
Apakah juga turut serta membantu? Karena pemerintah mau tidak mau menjadi bagian dari masyarakat tentu saja. Iya. Sejak tahun 2015 sampai 2023 menyelenggarakan perjalanan rohani Hari Pers Nasional dari kampung ke kampung dikelilingkan melewati Gang Putrosaran, Jalan Pahlawan, kemudian Raden Saleh, Pringadi, Abdullah, kemudian Kali Kota, terus berkeliling. Dan bagaimana tanggapan pemerintah yang ditanyakan kan gitu. Ya, pemerintah daerah pada hari pas-pasnya kita libatkan kok. Mereka juga ikut kirap kok. Bagus kok. Ya toh? Kan pemerintah juga artinya itu akan memberikan support juga, ya kan? Artinya mendukung kegiatan. Ya toh? Duh, apa saya sebut nama-nama yang hadir di itu petinggi-petinggi semua, petinggi ada kepala badan pengkajian MPR itu hadir di acara itu ikut kirap. Ya toh? Tapi itu gak perlu disebut, gak perlu diceritakan. Betul. Artinya pemerintah juga merespon kegiatan Hari Pers Nasional yang mana masyarakat ikut berpartisipasi di dalamnya. Betul. Masyarakat meminta izin kepada rekan-rekan wartawan, bolehkah masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan Hari Pers Nasional? Oh boleh, bagus. Ini artinya partisipasi dari bawah. Ya. Kami percaya sesuatu yang tumbuh dari bawah tidak bisa dihancurkan. Itu aja. Oke? Oke sekali. Iya. Itu kekuatan. Itu kekuatan di mana? Ya, itu rakyat. Betul. Nggak bisa dikalahkan itu. Oke, luar biasa. Kalau kemudian kita hanya berhenti pada 9, karena perjalanan budaya Hari Pers Nasional lewat kirab budaya itu memang harus sampai 9 dari mitoni, ketika bayi masih berumur 7 bulan, sampai pangkur ketika seseorang sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan duniawi. Gitu Mbak. Setuju. Ya, setelah itu kenapa? Yang jenengan tanya, yang ke-10 11, yang 10 karena megatruh. Oh, oke. Megatruh itu apa? Megatruh. Apakah kita itu kita harus selektif betul, harus ngerti tembang-tembang seperti itu. Pemahaman megatruh. Artinya terakhir apa? Yang ke-11 pocong kan? Cerita tentang alam kubur. Ini megatruh cerita tentang kematian. Ini kita tutup. Makanya 23 berhenti. 24 kita reses istirahat sebentar. Terus kemudian 2025 di sini di Loka Budaya rekan-rekan wartawan menyelenggarakan kegiatan sendiri. Bagaimana tanggapan? Harus kita respon. Baik. Artinya sukses. Kegiatan kemarin, ada yang melanjutkan kan gitu. Iya dong. Iya kan? Yang bagus harus dilanjutkan. Iya, dilanjutkan. Jangan merosok, wah ditinggal. Itu apa? Betul. Aduh gagasanku direbut. Itu apa? Kok takut? Ya toh? Kita itu semua sudah belajar banyak dari Pers Nasional, dari rekan-rekan wartawan. Dan teman-teman yang terlibat harus kita ikhlas melakukan hal seperti itu. Terus nggak ada lagi kegiatan, tetap ada tapi tidak di sini. Dan ceritanya beda karena kalau kita menyelenggarakan lagi, artinya kita kembali ke awal lagi, nol lagi, mitoni lagi. Lah tradisi itu tidak mendidik. Tidak seperti itu ya, karena tadi sudah itu kan betul, berkelanjutan ya Pak ya. Iya. Oke, wow menarik sekali. Berarti ini ini harus dijaga. Dijaga. Baik. Bagaimana menjaga kemudian pelanjutannya? Ketika kita berbicara tadi banyak sekali perkembangan transformasi media yang ada dengan konstruksi sosial yang berubah dan dengan lanskap media yang semakin berkembang atau ya Pak Bowo sendiri melihatnya ya dari tahun berapa sampai saat ini. Kalau Bapak melihatnya ke depannya bagaimana untuk tetap menjaga dan juga melihat seperti apa sih bayangan besarnya media beberapa tahun lagi gitu? Dan bagaimana menjaga ini agar
Warisan budaya tetap ada dan tadi biar nggak Iya, iya. baleni lagi, apa pitoni lagi gitu Pak. Jadi ya ini kami atau saya bagian warga Kota Magelang yang besar, dan saya ada pionnya, salah satu pionnya. Ya melihat ini perkembangan yang bagus. Tradisi itu kan dinamis. Ya toh? Tradisi tidak establis mapan. Kalau kita kembali ke nol, itu bukan tradisi lagi kan gitu. Tradisi itu kita melestarikan, itu artinya melestarikan. Tapi tugas budayawan salah satu di antaranya harus bisa menciptakan tradisi. Nah itu bagian yang diciptakan rekan-rekan warga Kota Magelang, iya karena banyak berlatih dengan rekan-rekan wartawan, banyak belajar dengan rekan-rekan wartawan, ya melahirkan tradisi. Benar Pak bahwa ini tradisi. Saya bertanggung jawab, saya seniman, saya budayawan, karena kebudayawan saya disebut, yang menyebut pertama kali ya Pak Asep dari Suara Merdeka itu, saya jadi budayawan, asem tenan. Aku ngertinya wong biasa gitu loh. Wong ning kampung ya gak ada yang kenal saya kok. Ya toh ada juga yang tanya, Pak Bowo itu kerjanya apa? Enggak tahu, keluar tuh nulis, sukanya nulis-nulis. Terus ada yang bilang, oh itu penyair itu apa tuh? Penulis puisi. Oh kerjanya penulis puisi ya. Kantornya di mana piye jadi? Aku harus menjawab gimana? Ya toh? Iya. Tapi apakah saya harus lari dari profesi yang saya geluti 44 tahun yang lampau? Wow. Menulis puisi. Ketika saya masih mahasiswa teknik sipil, Mbak, saya matematika di transkrip nilainya A. Teknik sipil. Fisika A. Kimia B. Oke. Saya sangat menyukai dunia eksak, kepastian. Tapi begitu saya mulai memahami kebudayaan dunia yang sedikit ya sama dengan dunia kewartawanan, saya melebur ke sana sampai sekarang ini. Dan apakah menyesal? Enggak lah, saya bahagia. Itu lapangan kegembiraan hidup saya. Iya, itu Ini terpancar lapangan dari kegembiraan hidup saya. Yes. Ya toh, kalau saya malah saya tuh misalnya dulu tidak disebut budayawan, Ya, mungkin ya, saya ya. itu Allah piye ya. 44 tahun saya itu menulis puisi, tidak tahu bahwa saya penyair, dan saya tidak ingin disebut. Saya diundang di Dewan Kesenian Jakarta 1996. Oke. Membacakan puisi di Taman Ismail Marzuki. Yang diundang sekitar 55 sastrawan se-Indonesia dari 20 kita Indonesia yang sudah seleksi. Wow. Konon pada waktu itu untuk menjadi penyair, menjadi sastrawan harus dibaiat di Taman Ismail Marzuki. Konon katanya dulu. Oke. Ya toh? Ada ini ya fase. Ya dianggap, terus di luar itu dianggap itu penyair. Oh. Ya toh? Coba saya kalau tidak disebut penyair oleh Mbak Fatih, tidak disebut penyair oleh Mbak Putri, tidak disebut penyair oleh Mbak Heni, tidak disebut budayawan oleh Mas Asep, Mas Freddy. Terus bagaimana? Ya toh? Oke. Terus saya profesinya apa? Profesi puisi kok nganu, kok lemah. Ayo enggak lah. Baik, menarik sekali ya. Ini juga mungkin tips ya dari Pak Bowo bagaimana tetap antusias dan juga ceria. Pak Bowo tadi kopi pahitnya udah diminum belum ya? Oh iya oke. Iya oke, diminum terima dulu kasih. Pak. Ya, silahkan. Pak Bowo diminum dulu sambil ini terakhir mungkin bisa pesan singkat saja, mungkin ada yang belum sempat disampaikan kepada teman-teman pers ataupun mungkin kepada masyarakat, kepada pemirsa atau sobat pers yang saat ini menyaksikan podcast Doorstop di edisi kali ini. Silahkan. Pesan Singkat saya, saja ya, Pak Bowo ya. Ya. Ilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Setya budya pangekese dur angkara, dengan kata lain kesetiaan kepada budaya bisa
mementalkan kita dari perbuatan-perbuatan tercela dan angkara murka. Wow. Itulah pers, itulah wartawan. Itulah pers, itulah wartawan. Tepuk tangan dong buat Pak S. Wibowo, luar biasa sekali. Terima kasih telah berpartisipasi aktif di Hari Pers Nasional khususnya di tahun ini 2025. Terima kasih, ya, terima kasih banyak Bapak. Silahkan ngopi. Ini kebiasaan ngopi pahitnya ini nggak boleh ditinggalkan ya. Di sini dulu Pak, di sini dulu. Masih nemenin saya dulu Pak. Ini saya tutup dulu ini. Oh oke. Oh ya. Siap. Menarik sekali ya. Baik, baik. Selain memperhatikan, mungkin itu bukti kedekatan Pak Bowo juga ya dengan teman-teman rekan-rekan wartawan. Baik, ini saya tutup dulu Pak Bowo, nanti kita lanjutkan obrolan lagi. Luar biasa obrolan yang sangat inspiratif dan juga menggugah dan banyak quote-quote menarik di edisi perdana Doorstop kali ini. Tentu saja spesial Hari Pers Nasional 2025. Di perjalanan puluhan dekade ini kita telah menyelami betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam ekosistem media. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukan cukup banyak untuk memastikan bahwa suara kita didengar? Di tengah arus informasi yang tidak pernah berhenti, peran aktif kita bukan hanya sebagai pembaca, pendengar, ataupun masyarakat menjadi semakin krusial. Kita bukan lagi sekedar konsumen berita, kita adalah orang yang menyampaikan berita dan menjadi bagian dari narasi yang lebih besar. Jadi mari untuk hari ini kita cukupkan di edisi perdana Doorstop kali ini. Masih ada narasumber yang menarik di Doorstop berikutnya setelah sesaat lagi. Pemirsa, kita tutup perbincangan kali ini bahwa setiap tindakan kecil dan setiap suara yang kita lontarkan dapat membentuk masa depan pers dan budaya kita. Mari kita jaga semangat partisipasi ini bukan hanya di Hari Pers Nasional, tetapi juga setiap hari. Terima kasih telah bergabung. Teruslah untuk berkontribusi dalam menciptakan informasi yang bermakna bagi negeri. Saya Putri Rahmadani, selamat beraktivitas dan ingatlah suara Anda adalah kekuatan perubahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.